Hai para penonton, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi di channel saya. Kini saya akan menceritakan sebuah film yang penuh inspirasi yang berjudul Big Brother. Dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, di sekolah takji, diperlihatkan orang yang bernama Henry Chen yang diperankan oleh Donnie Yen sedang melamar kerja untuk menjadi guru. Namun kepala sekolah langsung menolaknya karena Chen sendiri tak memiliki pengalaman mengajar. Namun di sini Chen menyodorkan selembar kertas yang telah ditulis oleh mantan kepala sekolah takji, dan tak lama kepala sekolah langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, Chen pun langsung berangkat ke sekolahan takji. Di sini, dia disuruh mengajar kelas yang bernama F6B. Lalu dia masuk dan mengucapkan selamat pagi. Semua muridnya tak memperdulikannya dan sibuk sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang masak indomie, main gitar, main game, dan tidur. Di sini Chen melihat tingkah laku murid yang bandel. Di sini dia langsung menghampiri mereka satu persatu. Yang diawali dengan masak indomie. Dia berkata bahwa memakan makanan instan yang terlalu banyak menggunakan bumbu micin tidak baik untuk kesehatan dan pencernaan. Dia juga membantu muridnya untuk membenarkan kunci gitar. Dan Chen juga menghampiri muridnya yang sedang bermain game. Dan dia mengatakan bahwa radiasi cahaya HP juga tak baik untuk mata jika dia tak berhenti selama 15 menit. Semua murid pun mulai terheran-heran dengan sifat dan tingkah laku gurunya itu. Lalu di sini Chen pun mulai memperkenalkan dirinya dan juga menulis nomor HP-nya. Tapi muridnya yang nakal malah menelpon dirinya saat di dalam kelas. Chen yang sudah sedikit greget, dia membocorkan keran air di dalam kelas dengan hanya menggunakan kapur dan sambil berkata selamat datang di kelasnya. Esok harinya, hari kedua Chen mengajar. Murid yang sudah menaruh dendam kepada Chen dan mulai mengerjainya dengan menaruh sebaskom air di atas pintu. Saat Chen masuk, dia dengan refleks langsung menangkis baskom itu dan melontarkannya bagian sudut. Di sini Chen berkata bahwa siapa yang mempunyai ide bodoh untuk mengerjai gurunya sendiri. Saat dia menghampiri muridnya yang basah, dia mengetahui ada beberapa muridnya yang merokok di sekolah secara diam-diam. Lalu dia meminta rokok kepada muridnya yang bernama Li Weichong. Dan dia bertanya, apa saja isi kandungan rokok tersebut? Lalu salah satu murid yang menjawab, tar. Chen langsung memperbolehkannya untuk bolos di mata pelajarannya. Di sini, semua murid langsung semangat untuk menjawab pertanyaannya. Dengan imbalan, bisa bolos di mata pelajarannya. Lalu Chen membagikan semua rokok di semua muridnya, menjelaskan semua kandungan apa saja di dalam rokok. Di sini, dia berkata bahwa rokok bisa memperpendek usia seseorang. Dan dia juga tak melarang muridnya untuk merokok. Hanya saja, jangan merokok di sekolah. Lalu para muridnya pun langsung menaruh rasa hormat kepadanya. Esoknya, Chen dipanggil kepala sekolah untuk menghadapnya. Kepala sekolah berkata, ada murid guru Chen yang berkelahi dan akan dikeluarkan dari sekolah. Namun di sini Chen bilang kepada kepala sekolah untuk memikirkannya kembali karena dia berjanji untuk merubah sifat para muridnya. Di sini kepala sekolah pun akan memberikan kesempatan kedua agar bisa lebih baik ke depannya. Saat keluar, Chen langsung menghampiri muridnya yang sedang berkelahi dan memisahnya. Namun murid yang bernama Li Weichong berkata, dunia memang tak adil bahwa ada dua kelompok siswa yang berkelahi. Tapi kenapa hanya mereka yang akan dikeluarkan dari sekolah? Lalu guru Chen dengan sabar menghadapi dan berkata, jika kau memang benar dan selalu benar, maka tunjukkanlah kepada semua orang jika kau memang benar. Mendengar perkataan guru mereka yang bijaksana, semua murid pun terdiam dan tak berkata apa-apa. Dan guru Chen memberikan sebuah dokumen pertobatan dengan harapan dokumen tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya. Lalu guru Chen pun membubarkan muridnya yang menonton perkelahian tadi dan berjalan pergi. Malamnya saat Chen lembur di kantor sekolah, dia ingin mendekatkan diri kepada murid-muridnya secara pribadi. Setelah jam sekolah, dimulai dengan Ahan untuk mengajaknya ke karaoke dan bernyanyi bersama. Lalu Gwen bersaudara diajak ke ruang rehabilitas untuk menemui seseorang. Dan orang tersebut adalah ayahnya. Di sini, Chen mengatakan bahwa mereka harus bisa saling memahami perasaan dan tak ada lagi yang tak bisa saling peduli. Karena dulu ayah dari Gwen bersaudara adalah orang yang pemabuk karena ditinggal istrinya yang memilih lelaki kaya. Dan di momen ini, ayah Gwen bersaudara berjanji tak akan marah-marah dan tak akan mabuk-mabukan lagi. Gwen bersaudara mendengar perkataan ayahnya menangis karena terharu.
Lalu ketika Chen mendatangi Wang ke rumahnya, ternyata Wang diam-diam menggunakan mobil ayahnya untuk dibawa ke jalan raya. Lalu Chen pun menghentikannya dan berkata dia belum punya SIM dan belum diperbolehkan untuk mengendarai mobil tersebut. Lalu Wang berkata dia ingin sekali menyetir mobil dan ingin menjadi pembalap wanita. Chen yang mendengarnya pun berjanji akan mempelajarinya untuk menyetir mobil dengan syarat harus melawan seseorang. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri, ayah dari Wang sendiri yang mengajak balapan di sirkuit balapan mobil mini. Di sini ayahnya pun berjanji kepadanya jika dia bisa menang melawannya, maka ayahnya akan mengabulkan semua permintaan anaknya. Tapi jika kalah, Wang harus belajar dengan baik dan menikah dengan orang pilihan ayahnya. Balapan pun dimulai, di mana mereka saling tak mau kalah layaknya Dominic Toretto dan Brian O'Connor. Namun akhirnya, balapan pun dimenangkan oleh Wang. Lalu Wang menagih janji dengan ayahnya, namun ayahnya yang licik malah berkata ia tak mempunyai janji apapun dengan Wang. Malah ayahnya menantang Wang untuk balapan di luar sirkuit. Wang yang geram pun langsung tancap gas. Lalu ayahnya yang tak mau kalah langsung mengejar anaknya tersebut. Tapi saat di perjalanan keduanya mengalami kecelakaan. Mobil yang dipakai Wang tertabrak mobil yang sedang melaju kencang. Ayahnya yang melihat putrinya tertabrak truk langsung menghampirinya sambil berkata bahwa dia sangat menyayanginya dan selalu mengkhawatirkannya. Dengan itu, Wang yang mendengar dari samping truk langsung mulai sedih karena mendengar dari perkataan ayahnya. Lalu Wang mendekati ayahnya dan yang sedang menangis karena ayahnya yang tahu putrinya masih hidup langsung memeluk Wang dan berkata, "Syukurlah kau selamat." Dan saat itu pula ayah Wang selalu bersikap adil dengan Wang maupun dengan adiknya. Saat sudah menemui keempat muridnya, sekarang giliran Li Weichong untuk mencari apa sebab dan permasalahannya, karena Li Weichong yang suka berkelahi. Saat sudah sampai di rumah, Chen baru menyadari bahwa Li Weichong sekarang tinggal bersama neneknya. Di sini neneknya bercerita bahwa orang tua Li telah meninggal karena kecelakaan di mobil. Di sini nenek Li bertanya pada Chen, ada apa keperluan dia kemari? Dan yang tahu hidup Li memprihatinkan langsung berkata bahwa dia kemari untuk mengantarkan uang hasil bantuan beasiswa. Karena tahu Li mendapat bantuan, nenek Li pun banyak berterima kasih pada Chen karena telah mendidik Li sampai sepintar itu. Malamnya, Chen berhasil melacak Li yang ada di gedung Open MMA. Ternyata Li bekerja pada orang yang punya tempat tinju MMA lokal. Ketika Chen sampai di sana, dia bertanya pada orang di sana apa tahu muridnya yang bernama Li. Saat itu juga, ternyata Li sedang dianiaya. Dan tanpa banyak bacot, Chen pun mengajar orang yang menghalangi dia untuk membawa Li kembali. Di sana mereka merasakan rasa bogem dari orang pensiunan film Ip Man. Hingga Chen dihadapkan dengan orang sang juara bertahan di sana. Ternyata orang tersebut hanya kuat banting-banting saja. Saat sudah terkena beberapa kali pukulan dari Ip Man, maksudnya Chen, bule tersebut pun akhirnya bisa dikalahkan. Di rumah sakit saat ingin mengunjungi Li, terlihat Chen juga mengalami luka-luka ringan di bagian kepalanya. Setelah bertemu dengan Li, Chen mengajak Li untuk melihat neneknya dari kejauhan. Pada usia lansianya, dia bekerja keras hanya untuk membuat Li merasa kecukupan. Jangan mencari kardus bekas yang segitu banyak dan begitu beratnya. Lalu Chen berkata pada Li, belajarlah sungguh-sungguh agar kau bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan bisa membahagiakan nenekmu. Dengar perkataan gurunya, dia pun langsung pergi untuk membantu neneknya. Lalu guru Chen yang melihatnya tersenyum dari kejauhan dan berlalu pergi. Di TV, guru Chen mengalahkan juara MMA berhasil terekam kamera dan menjadi viral di media sosial dan menjadi berita utama di TV. Setelah ditelusuri, ternyata guru Chen adalah mantan tentara Amerika Angkatan Darat. Dan baru diketahui oleh murid-murid sekolah bahwa guru Chen adalah orang yang tamatan dari sekolah takji juga. Petugas kebersihan sekolah bercerita bahwa patung kepala sekolah yang hidungnya hilang pun ulah dari guru Chen semasa masih sekolah. Guru Chen adalah orang yang paling sering membuat masalah dan sering berkelahi. Karena sering berkelahi, dia pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah takji. Namun kepala sekolah menyelamatkan masa depannya dengan menuliskan sebuah surat untuk sekolah militer di Amerika. Guru Chen pun tinggal bersama bibinya dan kini bibinya pindah ke Amerika
karena suaminya adalah orang Amerika. Setelah sekolah berpesan kepada Chen, sampai di Amerika jadilah anak baik, agar kedepannya hidupmu menjadi lebih baik. Setelah lulus dari sekolah militer, Chen pun terjun ikut perang. Di sini dia baru menyadari bahwa perang hanya membuat orang tak berdosa terkena imbasnya. Sejak saat itu, dia pun mulai berhenti di sekolah militer dan keliling dunia untuk mencari jati dirinya, dimulai dari selatan hingga ke utara, barat hingga ke timur, untuk mencari apa itu ketenangan. Lalu dia melihat seekor elang kembali ke sangkarnya. Di sini dia menyadari bahwa sejauh-jauhnya elang terbang, pasti dia akan kembali ke sarangnya sendiri. Dan dari situlah Chen memutuskan kembali lagi ke asalnya, yaitu Hong Kong. Saat di Hong Kong, dia menemui kepala sekolah Taji. Dia menemani beliau hingga akhir wafatnya. Ketika beliau sebelum wafat, beliau mengatakan bahwa Chen juga harus mengajari adik-adik seperguruannya, yaitu murid-murid sekolah Taji. Itulah mengapa Chen merubah keterampilannya dari seorang anggota militer menjadi guru di sekolahannya. Besoknya ketika kembali mengajar di sekolah, tiba-tiba murid-murid di sekolah memandang guru Chen dengan pandangan kagum. Bahkan sama-sama guru pun ikut mengidolakannya karena aksi hebatnya saat mengalahkan juara MMA. Dan hari itu para muridnya makin rajin dan giat untuk belajar. Namun saat hari-hari indah mereka, beberapa hari esoknya, salah satu muridnya yang bernama Guan Chen memutuskan lompat dari lantai 2 rumahnya. Dia depresi berat karena otaknya terlalu lambat untuk mengikuti pelajaran. Karena perbuatannya membuat dirinya terbaring koma di rumah sakit. Dinas pendidikan lalu memanggil guru Chen untuk meminta pertanggungjawaban dari seorang guru. Karena aksi hebat saat melawan juara MMA juga termasuk kesalahan yang diperbuat. Di sini, dinas pendidikan juga mengatakan bahwa guru Chen tak pantas untuk menjadi seorang guru dan meminta guru Chen untuk mengundurkan diri dari sekolah Taji. Dengan lapang hati, guru Chen pun menerima nasibnya tersebut. Muridnya yang mengetahui hal tersebut meminta guru Chen untuk jangan pergi, tapi guru Chen hanya tersenyum dan berkata, "Belajarlah dengan giat." Dan guru Chen pun pergi meninggalkan sekolah Taji. Namun, dinas pendidikan pun mulai merespon kembali bahwa jika semua murid sekolah Taji mendapatkan nilai bagus saat ujian nasional, maka guru Chen boleh kembali ke sekolahan Taji. Mendengar hal tersebut, semua murid langsung belajar giat, dibantu guru-guru lainnya. Keributan sekolahan Taji melawan dinas pendidikan akhirnya pun didengar oleh Bos Ken, bos gangster yang arenanya dipermalukan oleh guru Chen. Di sini Bos Ken punya dendam pada Chen. Dia meminta anak buahnya untuk mencari nomor HP guru Chen. Saat hari ujian tiba, murid-murid mendapatkan pesan dari guru Chen untuk berkumpul di kelasnya. Ternyata yang datang adalah Bos Ken. Ternyata nomor HP guru Chen telah dihack oleh Bos Ken. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan muridnya guru Chen agar tidak ikut ujian. Dengan demikian, jika tak ikut ujian, maka guru Chen resmi tak kembali ke sekolahan Taji. Lalu Bos Ken menyita semua HP para murid dan mengurung semua murid di lapangan basket. Namun di rumah saat membereskan pakaian, guru Chen mendapatkan pesan dari muridnya. Di sini, guru Chen mulai menaruh rasa curiga. Saat di sekolah, guru Chen langsung mengajar para anak buah Bos Ken. Dan kedua kalinya, aksi hebat guru Chen pun diperlihatkan. Dan saat itu pula, guru Chen menyuruh muridnya untuk pergi untuk ujian. Dan saat naik lantai, guru Chen dihadang oleh Bos Ken. Chen langsung memukul Ken hingga terpental. Karena Bos Ken punya dendam, dia pun langsung menghajar membabi buta. Tapi Bos Ken bukanlah tandingan dari guru Chen. Saat Bos Ken sudah terbaring, di sini Chen memandang Ken dengan tatapan tajam sambil memegang pisaunya Bos Ken. Namun ternyata pisau itu ditusukkan di kakinya sendiri. Saat ingin pergi, guru Chen pun berkata kalau dia memiliki hutang sebuah permintaan maaf. Lalu guru Chen pergi dengan kaki yang terpincang-pincang. Beberapa hari kemudian, dinas pendidikan memberikan selembar kertas yang isinya nilai murid sekolah Taji mendapatkan nilai bagus semua. Dan akhirnya guru Chen pun dipanggil di sekolah lagi dan mengajar kelas F6B kembali, dan film pun tamat. Gimana filmnya? Sungguh menginspirasi bukan? Jika Anda kurang puas dengan film yang saya ceritakan, disarankan untuk menonton filmnya secara langsung.
Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah nakal dulu baru sukses. Karena perkataan itu dari orang yang enggak pernah sukses-sukses. Oh iya, jika kalian punya kritik dan saran, bisa komen di bawah untuk kedepannya membahas film apa. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe kalian, karena bagi saya subscribe kalian sungguh berharga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.